Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Jawabnya gimana? Pagi, 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 sehat gitu. Bapak ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk. Gimana? Hari ini ada yang nggak masuk? Alhamdulillah. Masuk semua. Coba itu. Ada sampah. Di bawah meja ada sampah. Diambil. Diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Jadi kalau ada sampah di kelas itu jangan sampai dibiarkan, tapi diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Nah, bagus. Ini masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Oke. Kemarin ada yang masih ingat materi yang Bapak sampaikan? Masih ingat? Oke, kita akan meneruskan materi kemarin, yaitu materi tentang segi apa? Ada yang tahu tentang materi apa? Segi banyak. Iya benar. Ada yang tahu segi banyak itu ada berapa? Ada berapa? 2. Benar. Segi banyak itu ada 2. Artinya dibagi 2. Ada yang tahu apa aja segi banyak itu? Katanya ada 2. Oke, yang pertama, segi banyak yang beraturan. Yang kedua, segi banyak yang tidak beraturan. Ada yang tahu juga pengertian dari segi banyak beraturan atau yang segi banyak yang tidak beraturan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, gini. Segi banyak beraturan itu adalah semua sisi dan panjangnya itu sama. Dari sudut-sudutnya itu sama panjang dan besar sisinya sama besar. Artinya sama. Ada yang tahu? Segi banyak yang tidak beraturan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Segi banyak yang tidak beraturan itu adalah segi yang mempunyai panjang dan sudut-sudut yang tidak sama besar. Artinya tidak sama. Berbeda dengan yang segi banyak beraturan. Kalau segi banyak beraturan tadi kan sisi panjangnya itu sama, besar sudutnya itu sama dan beraturan. Jadi segi banyak beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan itu tidak sama, artinya beda. Oke. Sampai sini sudah paham? Oke, di sini Bapak membawa apa ini? Apa ini? Oke, benar, ini tas. Bapak membawa 2 tas. Satu warnanya hitam, satu warnanya yang ini, yang kiri abu-abu. Benar. Ada yang tahu isinya apa? Penasaran? Oke, kita buka satu-satu. Oke, kita buka yang mana? Yang hitam dulu atau yang abu-abu? Oke, yang hitam. Ada yang mau ambil? Bapak ambilin. Kita buka dulu yang warna hitam. Apa ya kira-kira isinya? Kita buka ya, kita hitung. 1, 2, 3. Iya. Ini apa? Ada yang tahu? Ini banyak ya loh. Ada warna pink, kuning, dan merah. Di sini ada 3 warna. Akan tetapi bentuknya berbeda-beda.
artinya tidak sama. Ada yang tahu ini apa? Iya, benar. Ini adalah segi banyak. Yang tahu? Yang beraturan. Yang tas warna hitam ini adalah isinya bentuk segi yang beraturan. Ini gambarnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi seperti tadi ya, di awal, bahwa yang namanya segi banyak beraturan itu adalah segi yang mempunyai sisi dan sudut yang sama besar. Artinya tidak ada pembedaan. Dari sisinya itu sama, terus panjang sudutnya itu sama. Nah, yang seperti ini dinamakan sebagai segi banyak yang beraturan. Benar sekali. Oke, ini adalah contoh-contoh segi banyak yang beraturan. Yang pertama, ada yang tahu ini bentuk apa? Segitiga. Kenapa segitiga ini masuk di banyak? Kenapa segitiga ini masuk di segi banyak beraturan? Ada yang tahu? Karena dari sisi dan besar sudutnya itu sama. Di sini ada 3 sudut, 3 sisi, dan sisinya itu juga sama, gitu. Yang kedua, warna pink. Ini ada segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah segi 5. Kenapa segi 5 ini masuk dalam kategori segi banyak beraturan? Benar, karena sisinya itu sama besarnya, panjang sudutnya itu sama. Jadi kita bisa menamakan bahwasanya ini termasuk segi banyak beraturan. Seperti juga di sini ada apa ini? Ada yang tahu? Benar, ini adalah segi 4. Karena segi 4 ini adalah mempunyai sisi dan panjang sudutnya itu sama. Sisi panjangnya sama. Jadi segi 4 ini termasuk sebagai segi banyak yang beraturan. Kemudian ada segi 6 dan segi 8. Kenapa kok masuk pada segi banyak beraturan? Karena apa tadi? Sisi dan panjang sudutnya, sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Artinya tidak ada perbedaan. Oke. Kita lanjut, kita buka pada tas yang abu-abu ini. Nah, kira-kira apa ya isinya? Oke, kita buka. Kita ambil isinya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Ini juga ada banyak loh warnanya. Ada warna putih, hijau, biru, ada pink, juga ada merah. Bentuknya macam-macam juga. Ada ini petunjuk. Ada juga yang ini apa? Ada yang tahu? Segi panjang, benar. Kalau ini ada apa? Ayo. Segi siku-siku. Segitiga siku-siku. Kalau ini segitiga sama siku-siku. Kalau ini ada yang tahu? Kalau ini namanya trapesium. Asing ya? Nah, kalau ini ada yang tahu? Jajar genjang. Nah, dari gambar-gambar yang Bapak lihatkan tadi, itu kenapa berbeda dengan bentuk-bentuk yang seperti ini? Kenapa? Iya, benar. Karena gambar-gambar ini seperti ini termasuk kategori segi banyak yang tidak beraturan. Karena bentuknya beda-beda. Ya, benar, beda-beda. Juga sisi dan sisinya berbeda. Besar sudutnya juga berbeda. Kita ambil sampel seperti ini. Arah panah, arah petunjuk. Apakah ini termasuk segi banyak beraturan atau masuk dalam kategori segi banyak yang tidak beraturan? Iya, benar. Arah panah ini
termasuk dari segi banyak yang tidak beraturan. Alasannya, sisi dan panjang sudutnya tidak sama. Ini sangat kelihatan sekali, benar? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang namanya trapesium, warna pink. Kenapa trapesium ini tidak masuk kategori segi banyak yang beraturan? Karena sisi dan besar sudutnya tidak sama dan tidak beraturan. Karena itu, trapesium ini masih masuk dalam kategori segi banyak yang tidak beraturan karena sisi dan besar sudutnya tidak sama dan tidak beraturan. Oke. Kemudian ada jajar genjang dan segi panjang. Dua segi ini masuk dalam kategori segi banyak tidak beraturan. Karena tadi alasannya sisi dan panjang sudutnya tidak sama, besar sudutnya tidak sama dan tidak beraturan. Ini bisa dilihat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan antara segi banyak beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Kita ambil dua gambar, warna apa? Kuning dan merah. Ya. Oke, ini kuning dan merah. Apakah dua gambar ini sama kategorinya? Apakah ini dua-duanya masuk di kategori segi banyak beraturan, atau dua-duanya ini masuk dalam segi banyak tidak beraturan, atau salah satu? Oke, ada yang tahu dari dua gambar ini mana yang segi banyak beraturan? Yang kanan atau yang kiri? Yang kuning atau yang merah? Yang kuning, benar. Nah, yang kuning ini adalah segi banyak beraturan karena sisinya, besar sudutnya itu sama. Oke, kita ganti gambar. Jeng, ada ya pink ini. Sama-sama pink, apakah ini termasuk bagian yang mana? Dari kedua ini, mana yang termasuk segi banyak yang tidak beraturan? Yang kanan atau yang kiri? Yang atas atau yang bawah? Oke, benar yang atas. Alasannya kenapa? Karena sisi dan panjang sudutnya tidak sama dan tidak beraturan. Kalau segi 4 itu kan beraturan, sisi dan panjang besar sudutnya itu sama, juga beraturan. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman, tadi kan sudah bisa membedakan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Jadi kesimpulannya, segi banyak beraturan itu adalah yang mempunyai panjang sisi dan besar sudutnya sama dan beraturan. Itu segi banyak yang beraturan. Kemudian untuk segi banyak yang tidak beraturan itu seperti apa? Yang mempunyai sisi dan besar sudutnya tidak sama, juga tidak beraturan. Itu termasuk dari segi banyak yang tidak beraturan. Benar. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.